Pada kesempatan pagi hari ini kami dari unsur SAR gabungan, baik dari Basarnas, dari Lanut Timika bersama dari pihak Polres, dan hari ini dari Brimob juga sudah ikut bergabung dalam misi gabungan ya, pencarian terhadap satu orang yang masih informasikan hilang. Jadi pencarian ini kami fokuskan di daerah yang dicurigai, dan pada pagi tadi kami sudah melakukan briefing yang dipimpin kebetulan oleh Bapak dan Lanut. Demikian juga peruntukan untuk support alut udara, yaitu dukungan dari Bapak dan Lanut lewat koordinasi ke Kodam sudah berjalan, dan pagi tadi sudah disupport pada pukul 8.35 ya, 9.39 dan sudah melakukan perdukungan ke lokasi. Mohon dukungan dan doa agar korban bisa ditemukan. Tentunya teknis pencarian kami sudah diskusikan panjang lebar di ruang briefing ini, dan pembagian tugas baik dari Basarnas sendiri, dari Brimob atau dari pihak Polres, demikian juga dari pihak Paskas dan dukungan dari Pemda sudah dibagi, perdukungan logistik sudah diatur, sehingga operasi ini harapan kami bisa coba maksimal secara moral ya kepada personil yang akan melaksanakan tugas. Kita mohon dukungan dan doa semoga korban yang kita cari ini bisa ditemukan. Kami juga sebetulnya ingin lanjut untuk koordinasi ya, untuk support dukungan tambahan dari Emergency Response Group. Namun ini kita harus menyesuaikan dari situasi dan kondisi di lapangan. Rencana pencarian kami tentunya dalam melakukan pencarian ini tidak bekerja sendiri ya. Dari sisi alut ya, alut yang akan digunakan, perdukungan alut maupun perdukungan lainnya untuk pemuatan mooring maupun personil yang akan kita kirim ke lokasi. Kita standarkan sekarang adalah sampai esok hari. Jika sebentar sore direncanakan pagi ini ngedrop, sebentar sore kita jemput, maksimalkan pencarian sampai maksimal mungkin, kalau bukan 100, 200 ya terserah, menyesuaikan di lapangan, tergantung kondisi di lapangan konturnya, membahayakan personil atau tidak, ada ancaman hewan buas atau ada ular berbisa, itu juga menjadi hambatan ya. Kita akan maksimalkan pencarian. Namun kalau bisa kesisir semua, sore kita jemput. Tapi kalau dalam rencana ini ada halang rintang, cuaca tidak mendukung, tentunya kita akan pending untuk penjemputan hari berikutnya. Operasi pencarian ini kita juga harus minta saran juga, penguatan dari TNI Polri terkait dengan keamanan lokasi. Sehingga pertimbangan itu ya, kita putuskan untuk hari ini, dan bisa clear ya kita clearkan hari ini. Tapi kalau memang cuaca tidak mendukung, kita lanjut besok. Jadi saya kira mungkin sepakat ya, kalaupun orang terhempas itu apakah bisa sampai 2 km, enggak mungkin. Kalau terhempas itu kemungkinan yang masuk di ranah 100-150 meter, 200 meter itu sudah tinggi. Ini asumsi ya, analisa kita ya. Kalau ada rekan-rekan mengatakan dia terhempas sampai 1 km, nah ini belum masuk di analisa kami ya. Jadi di analisa kami ini yang kami perhitungkan di kurang lebih 200 meter itu paling maksimal. Makanya dari pencarian itu tekniknya kita bikin pola pencarian dari sisi kiri, sisi kanan dengan penyisiran atau track line. Nah, track line ini yang akan menyisir, kalaupun ada jarak terlalu lebar kita perkecil lagi supaya lebih mengamati, terutama di daerah rumputan itu. Karena ukuran ya, mohon maaf, bahan ini tentunya masih kecil ya. Jadi kita harus tentunya menyesuaikan. Harapan kami ditemukan selamat. Ya, makanya kita lebih cepat berangkat, lebih cepat temukan dan kita evakuasi, dan harapan bisa dibawa sini dengan selamat. Ini ya, memang satu kepuasan buat kita tim SAR gabungan. Untuk informasi terakhir dari laporan dari telepon satelit dari pihak Karakal ya, dari pilot sudah tiba di lokasi dan saat ini melakukan penyisiran. Ya, penyisiran sifatnya seperti yang kita rencanakan, track line, yaitu pola pencarian track line dengan melakukan penyisiran, pembagian tugas. Ada yang melakukan pengamanan dan melakukan penyisiran pencarian. Jadi daerah-daerah yang kita curigai, yaitu di mana pergerakan heli pada saat detik-detik terjadi crash, ada circle di situ, itu yang kita curigai, dan itu kita coba bikin pola pencarian di mana titik circle itu dengan pola track line.
bersama-sama dari pihak mekanik juga ada, dari pihak teman-teman Brimob, dari pihak rumah sakit juga, dari medis, dari Lanut, dari Paskas, Basarnas. Kita coba sharing dengan rotari heli seperti ini, adanya perputaran seperti ini, kira-kira terhempas itu boleh berapa meter, sehingga kita coba putuskan hitungan awal dulu hingga siang ini pencarian kita fokuskan kurang lebih 100 kali 100 ya 100 kali 100. Kalaupun nanti melebar kita menyesuaikan, karena seperti kami sampaikan pada waktu kemarin ya, bahwa kondisi kontur di lokasi itu kebetulan ikut on board juga ya, yang memimpin operasi itu di heli itu Pak dan Lanut sendiri menggunakan Karakal, sudah melihat langsung bersama tim dari ARG yang sudah turun langsung bersama dari tim Basarnas dan Polri, itu sudah melihat langsung konturnya agak curam ya. Kalau semakin melebar semakin ada ketinggian-ketinggian yang tentunya butuh tenaga dan fisik yang mumpuni. Jadi planningnya kita melakukan di daerah yang agak landai dan mulai melebar sampai ke ketinggian, tergantung nanti situasi dan kondisi. Kita juga sudah men-sharingkan tadi analisa-analisa itu. Jadi 100 kali 100 ini istilahnya masih di ranah kita untuk berdiskusi teknisnya. Nanti kalau berkembang kita kembang, karena ya ketebalan pohon dan rerumputan di dasar itu juga menjadi perhitungan dari tim SAR gabungan ini. Ini tidak bisa kita putuskan sendiri, termasuk kami dari kepala kantor tidak bisa. Kami minta pertimbangan juga dari beberapa ahli teknis yang mengetahui, sampai tadi kita lihat dari beberapa sisi kiri kanan, berapa dimensi kontur-kontur itu. Ada tanjakan, kita tadi coba gelar peta lewat Google, tadi kita sudah coba dan disaksikan oleh dari pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan, dari Kapolres tadi yang kebetulan hadir, dan Lanut dan kami Basarnas, serta dari pihak maskapai juga yang terjadi crash, serta dari air traffic control atau dari Airnav ya, dan unsur SAR gabungan lain sudah memberi saran. Jadi ini analisa kami bersama, mudah-mudahan membuahkan hasil. Ini harapan kami ya. Namun semuanya kita ya tentunya berdoa ya, kita serahkan ke Yang Maha Kuasa. Saya kira segala sesuatu bisa saja ada di luar perhitungan kita. Ya terhempas dan tahu kemana kita nggak tahu, tapi nanti akan menyesuaikan. Kita perlebar atau bagaimana, atau masih dengan konsisten dengan hal tersebut, ya kita menyesuaikan. Teman-teman media, sampai tadi malam jam 9 saya sendiri berada di ruang instalasi rawat darurat RSUD Mimika untuk memastikan 10 korban yang sudah dievakuasi, dan berdasarkan laporan juga dari Direktur RSUD Mimika kepada kami, semua korban dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahkan ada beberapa yang sudah kembali. Namun kami tetap mengikuti ini sampai 1 minggu ke depan. Dan memang yang sedikit parah tapi sudah ditangani, yaitu pilot dari pilot helikopter, tapi sudah ditangani di rumah sakit dan semalam beliau sadar. Kami sempat berbincang-bincang seperti itu. Jadi kondisi korban, ke-10 korban yang sudah dievakuasi semua dalam keadaan baik, termasuk 3 tenaga kesehatan, yaitu 1 dokter dan 2 perawat, semua dalam keadaan baik, sangat baik. Misi kemanusiaan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, menjawab hak orang asli Papua supaya mendapat hak hidup yang sama, baik yang di daerah terpencil maupun di kota. Satu orang Papua, kita kehilangan nyawa satu orang Papua itu masalah. Dan disinilah negara hadir untuk membuktikan bagaimana negara ada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Sudah ada rencana ke sana, tetapi nanti kita akan lihat. Tentu pasti akan ada usul saran, masukan dari pihak-pihak terkait, termasuk unsur Forkopimda, baik DPR dan Lanut, Kapolres, Dandim, dan juga pasti Kepala Kantor SAR Timika. Tapi sebenarnya dalam minggu lalu hari Jumat itu kami sedang merencanakan menyusun simulasi jika terjadi crash, karena saat ini memang kami sudah punya SOP itu sudah harus bisa diterapkan. Jadi dalam perencanaannya ternyata ya tiba-tiba ada kejadian ini. Saya pikir kami sangat meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika supaya pencarian 1 korban ini bisa
terlaksana.